Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akmal. Saya akan menjelaskan tentang kegiatan sekolah. Ya, yang pertama yang saya akan jelaskan yaitu tentang kegiatan seremonial formal di sekolah. Kegiatan ini mungkin agak lumrah didengar oleh kita semua, tapi saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu kegiatan seremonial formal di sekolah. Kata seremonial formal sekolah berasal dari dua kata, itu seremonial. Seremonial artinya upacara bersifat seremoni seperti peringatan HUT RI dan Hari Besar Nasional. Sedangkan formal adalah sebuah kata sifat adjektif yang berarti resmi. Ketika kita gabungkan kata seremonial dengan formal, artinya kegiatan yang bersifat resmi yang berupa perayaan atau upacara dalam suatu sekolah. Salah satu kegiatan seremonial formal yang sering kita lakukan adalah upacara bendera. Upacara bendera setiap hari Senin merupakan suatu kegiatan atau kewajiban bagi seluruh siswa dan sekolah karena sesuai dengan Permendikbud RI nomor 23 tahun 2016 tentang penemuan budi pekerti. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang manfaat kegiatan seremonial formal sekolah. Seremonial formal sekolah, salah satu manfaatnya yaitu penumbuhan budi pekerti dan karakter bangsa, terutama nilai-nilai kebangsaan dan kebinekaan pada saat pengibaran bendera merah putih. Hal ini sesuai dengan Permendikbud yang tadi sudah jelaskan. Selanjutnya, nilai-nilai tersebut terkandung dalam setiap urutan kegiatan upacara bendera, seperti nilai-nilai kepemimpinan, kerjasama dan kekompakan, kekuatan fisik dan mental, patriotisme, dan lain sebagainya. Itu didapatkan ketika kita melaksanakan kegiatan seremonial formal, yaitu upacara bendera. Salah satu contoh kegiatan seremonial formal di sekolah yaitu tentang upacara bendera. Upacara bendera adalah pencerminan dari nilai-nilai budaya bangsa yang merupakan salah satu pancaran peradaban bangsa. Hal ini merupakan ciri khas yang membedakan dengan bangsa lain. Upacara di sekolah dilaksanakan pada hari setiap peringatan Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia, hari Senin, dan Hari Besar Nasional. Selanjutnya, kegiatan yang saya jelaskan yaitu kegiatan kulikuler. Kegiatan kulikuler kali disamakan dengan kegiatan intrakurikuler. Kegiatan kulikuler adalah kegiatan utama persekolahan yang dilakukan dengan menggunakan alur waktu yang telah ditentukan dalam struktur program. Kegiatan ini dilakukan guru dan peserta didik dalam jam-jam pelajaran setiap hari. Kegiatan kulikuler ini dilakukan untuk mencapai tujuan minimal setiap mata pelajaran atau bidang studi tergolong inti juga khusus. Tujuan kulikuler adalah tujuan yang harus dicapai oleh setiap bidang studi atau mata pelajaran. Oleh sebab itu, tujuan kulikuler atau dapat definisikan sebagai kualifikasi yang harus dimiliki anak didik setelah mereka menyelesaikan suatu bidang studi tertentu dalam suatu lembaga pendidikan. Tujuan kulikuler pada dasarnya merupakan tujuan antara untuk mencapai tujuan lembaga pendidikan. Dengan demikian, setiap tujuan kulikuler harus dapat mendukung dan diarahkan untuk mencapai tujuan institusional. Selanjutnya, kegiatan kokulikuler. Kegiatan kokulikuler adalah kegiatan di luar jam pelajaran intrakurikuler atau kulikuler. Kegiatan kokulikuler merupakan kegiatan yang dilaksanakan di luar jadwal pembelajaran sekolah yang bertujuan untuk menunjang kegiatan intrakurikuler. Siswa lebih menghayati pelajaran yang telah diberikan. Di samping itu, untuk melatih siswa agar melaksanakan tugas secara bertanggung jawab. Contohnya, penugasan atau pekerjaan rumah ataupun tindakan lainnya yang berhubungan dengan materi intrakurikuler yang harus diselesaikan oleh siswa, atau bisa dengan rekreasi, kunjung ke museum, studi tour, dan lain sebagainya. Inti dari kegiatan kokurikuler adalah bagaimana kegiatan ini bisa membantu atau meningkatkan kegiatan intrakurikuler. Ini merupakan salah satu kegiatan yang menjamin terlaksananya intrakurikuler. Selanjutnya yaitu kegiatan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam kegiatan kokurikuler. Yang pertama, dalam memberikan tugas kokurikuler hendaknya jelas dan sesuai dengan pokok bahasan atau subpokok bahasa yang sedang diajarkan. Maksudnya,
Untuk pemberian kegiatan atau tugas yang diberikan kepada siswa di luar kegiatan kulikuler harus sesuai dengan materi yang diajarkan pada saat kulikuler atau yang masih yang masih yang masih relevan dengan tugas kulikuler. Hendaknya jelas sesuai pokok dan subpokok bahasa yang diajarkan. Selanjutnya, dalam memberikan tugas kulikuler, seorang guru hendaknya tahu mengenai tingkat kesulitan bagi siswa sehingga tugas yang diberikan siswa itu sesuai dengan kemampuan dan baik fisik maupun psikisnya. Dalam penilaian tugas kulikuler, hendaknya jelas, adil, dan sesuai dengan hasil masing-masing kemampuan siswanya. Dan selanjutnya, dalam fungsi memberikan tugas kulikuler, hendaknya selalu memperdalam pengetahuan siswa. Jadi dengan tugas kulikuler bisa membantu dalam penentuan nilai rapor. Yang terpenting dalam pemberian penugasan atau kegiatan kulikuler harus tidak membebankan kepada siswa dan tidak terlalu menitik beratkan kegiatan kulikuler ini kepada siswa, karena ini hanya sebagai kegiatan penunjang dari kulikuler. Yang lebih penting itu ada kegiatan kulikuler. Selanjutnya, kegiatan ekstrakurikuler. Menurut KBBI menjelaskan bahwa ekstrakurikuler ada kegiatan yang berada di luar program yang tertulis di kurikulum seperti pelatihan kepemimpinan dan pembinaan siswa. Adapun Permendikbud nomor 60 tahun 2015 menjelaskan bahwa kegiatan ekstrakurikuler ada kegiatan kurikuler yang dilakukan oleh peserta didik di luar jam belajar kegiatan intrakurikuler dan kegiatan kurikuler di bawah bimbingan dan pengawasan satuan pendidikan. Menurut Suarsi Aka dalam Suryo Broto, kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan tambahan di luar struktur program pada umumnya merupakan kegiatan pilihan. Sehingga dari penjelasan kegiatan ekstrakurikuler di atas bisa disimpulkan bahwa kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan yang dilakukan di luar jam pelajaran guna mengembangkan potensi, bakat, minat, kemampuan, kerjasama, dan kemandirian peserta didik secara optimal untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan. Kegiatan ekstrakurikuler terbagi menjadi dua, yaitu ekstrakurikuler wajib dan ekstrakurikuler pilihan. Ekstrakurikuler wajib adalah program ekstrakurikuler yang harus diikuti oleh seluruh peserta didik kecuali bagi peserta didik dengan kondisi tertentu yang tidak memungkinkan untuk mengikuti kegiatan tersebut. Dalam Gulmantus Kurikulum 2013, Pramuka merupakan kegiatan ekstrakurikuler wajib bagi seluruh peserta didik. Ekstrakurikuler pilihan adalah program ekstrakurikuler yang diikuti oleh peserta didik sesuai dengan bakat dan minatnya masing-masing. Ekstrakurikuler pilihan bersifat tambahan dari kegiatan ekstrakurikuler pramuka. Contohnya ekstrakurikuler pilihannya itu kelompok kerida, OSIS, UKS, PMR, Paskibraka, karya ilmiah, kelompok diskusi, kegiatan ilmiah dan penelitian, olah prestasi, olah bakat, seni tari, nyanyi, drama, klub pecinta alam, dan keagamaan lain-lainnya. Selain itu, kegiatan ekstrakurikuler juga dibagi dalam 4 kelompok, yaitu yang pertama yaitu kerida, misalnya kepramukaan, latihan kepemimpinan siswa, palang merah remaja, usaha kesehatan sekolah, pasukan pengibaran bendera. Yang kedua, karya ilmiah, misalnya kegiatan ilmiah remaja, kegiatan penugasan keilmuan dan kemampuan akademik, penelitian. Latihan olah bakat, latihan oleh minat, misalnya pengembangan bakat olahraga, seni dan budaya, pencinta alam, jurnalistik, teater, teknologi informasi dan komunikasi, dan rekayasa. Keagamaan, misalnya pesantren kilat, ceramah keagamaan, baca tulis Al-Quran. Bentuk kegiatan lainnya. Kegiatan ekstrakurikuler dalam pelaksanaannya hendak bisa bermanfaat bagi siswa, baik buat masa kini maupun masa yang akan datang. Dalam penjelasan kegiatannya, hendaknya tidak membebani bagi siswa dalam jenis kegiatannya, hendaknya bisa memanfaatkan lingkungan sekitar, alam, industri, dan dunia usaha. Dalam pelaksanaannya tidak mengganggu kegiatan yang utama, yakni kegiatan ekstrakurikuler. Adapun prinsip program ekstrakurikuler menurut Oteng Sutisna, yaitu pertama, seluruh murid, guru, dan personel administrasi hendaknya ikut serta dalam usaha program.
Kedua, kerjasama dalam tim adalah fundamental. Ketiga, pembatasan-pembatasan untuk partisipasi hendaknya dihindarkan. 4. Proses adalah lebih penting daripada hasil. 5. Program hendaknya cukup komprehensif dan seimbang dapat memenuhi kebutuhan dan minat semua siswa. 6. Program hendaknya memperhitungkan kebutuhan khusus sekolah. 7. Program dinilai berdasarkan sumbangannya pada nilai-nilai pendidikan di sekolah dan efisiensi pelaksanaannya. 8. Kegiatan ini hendaknya sumber-sumber motivasi yang kaya bagi pengajaran kelas. Sebaliknya, pengajaran kelas hendaknya juga menyediakan sumber motivasi kaya bagi kegiatan murid. Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang pembinaan kesiswaan memiliki tujuan sebagai berikut. Yang pertama, mengembangkan potensi siswa secara optimal dan terpadu meliputi bakat, minat, dan kreativitas. Kedua, memantapkan kepribadian siswa untuk mewujudkan ketahanan sekolah sebagai lingkungan pendidikan sehingga terhindar dari usaha pengaruh negatif dan bertentangan dengan tujuan pendidikan. Mengaktualisasi potensi siswa dan mencapai potensi unggulan sesuai bakat dan minat. Menyiapkan siswa agar menjadi warga masyarakat yang berakhlak mulia, demokratis, menghormati hak asasi manusia dalam rangka mewujudkan masyarakat madani. Dalam pengembangannya, kegiatan ekstrakurikuler memiliki 4 sifat, yaitu pertama, pengembangan, yaitu fungsi kegiatan ekstrakurikuler untuk mengembangkan kemampuan dan kreativitas peserta didik sesuai dengan potensi bakat dan minat mereka. Kedua, sosial, yaitu fungsi kegiatan ekstrakurikuler untuk mengembangkan kemampuan dan rasa tanggung jawabnya sesuai peserta didik. Ketiga, rekreatif, yaitu fungsi kegiatan ekstrakurikuler untuk mengembangkan suasana rileks, mengembirakan dan menyenangkan bagi peserta didik menunjang proses pengembangan. Keempat, persiapan karir, yaitu fungsi kegiatan ekstrakurikuler untuk mengembangkan kesiapan karir peserta didik. Adapun manfaat dari kegiatan ekstrakurikuler yaitu yang pertama, siswa terlatih dalam suatu organisasi, siswa terlatih dalam suatu kegiatan EO atau event organizer, siswa terlatih menjadi seorang pemimpin, siswa terlatih berinteraksi dengan kegiatan luar sekolah, siswa terlatih mempunyai suatu keterampilan sebagai berani untuk berkembang ke depan, siswa terlatih untuk menghargai kelebihan orang lain, siswa terlatih menghadapi tantangan yang datang. Selanjutnya, kita beralih kepada praktik pembiasaan dan kegiatan positif di sekolah. Pembiasaan merupakan upaya praktis dalam pendidikan dan pembinaan anak. Hasil dari dan pembiasaan yang dilakukan seorang pendidik akan diciptakan suatu kebiasaan bagi anak didiknya. Pembiasaan yang dilakukan sekian akan membawa kegemaran dan kebiasaan tersebut menjadi semacam kebiasaan, sehingga menjadi bagian tidak terpisahkan dari kepribadian. Macam praktik pembiasaan. Praktik pembiasaan dibagi atas 4. Yang pertama itu kegiatan rutin, yaitu kegiatan yang dilakukan secara reguler dan terus-menerus di sekolah, artinya saling berkesinambungan. Sedangkan selanjutnya yaitu kegiatan spontan, yaitu kegiatan yang dapat dilakukan tanpa dibatasi oleh waktu dan tempat dan ruang, artinya tidak ditentukan kapan dan di mana mau dilaksanakan. Selanjutnya kegiatan terprogram, yaitu kegiatan yang dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kalender pendidikan jadwal yang telah ditetapkan. Kegiatan ini bersifat terjadwal, sehingga kegiatan ini biasanya sudah dirancang terlebih dahulu sebelum memasuki semester pembelajaran. Selanjutnya kegiatan pelajaran, yaitu kegiatan dalam bentuk perilaku sehari-hari yang dapat dijadikan contoh. Maksud dari kegiatan ini yaitu kegiatan bagaimana mereka membentuk sikap keteladanan untuk bisa dicontoh seluruh warga sekolah. Yang pertama yaitu kegiatan rutin. Kegiatan rutin bisa berupa berdoa sebelum memulai kegiatan, untuk membiasakan peserta didik sebelum memulai segala aktivitas. Kedua, membaca Asmaul Husna. Kegiatan ini bertujuan untuk membiasakan peserta didik untuk berzikir mengingat nama Allah. Salat duha bersama-sama, impak siswa, piket kebersihan sekolah, berdoa di akhir jalan, salat duha bersama-sama. 4. Hormat bendera merah putih. Kegiatan yang bertujuan mengangkat jiwa nasionalisme dan bangga kepada bangsa.
Selanjutnya, kegiatan spontan. Kegiatan spontan ini bisa berbagai macam dilakukan, yaitu yang pertama, membiasakan mengucapkan salam dan salaman kepada guru, karyawan, dan sesama siswa. Kedua, membiasakan bersikap sopan santun. Ketiga, membiasakan membuang sampah pada tempatnya. Keempat, membiasakan antri. Kelima, membiasakan menghargai pendapat orang lain. Keenam, membiasakan minta izin untuk keluar kelas atau ruangan. Ketujuh, membiasakan menolong atau membantu orang. Itulah salah satu bentuk kegiatan yang spontan. Selanjutnya, yaitu kegiatan yang terprogram. Seperti namanya, kegiatan ini sudah terjadwal seperti kegiatan kelas meeting, kegiatan memperingati Hari Besar Nasional, kegiatan karya wisata, kegiatan lomba mata pelajaran seperti Olimpiade Matematika, Pesona Fisika, lomba maring, dan lain-lain. Kegiatan pesta seni di akhir tahun. Kegiatan kemah akhir tahun pembelajaran. Dan selanjutnya yaitu kegiatan keteladanan. Kegiatan keteladanan biasanya berfungsi untuk membuat seseorang atau siswa menjadi contoh bagi siswa yang lain. Kegiatannya bisa berupa membiasakan berpakaian rapi, membiasakan datang tepat waktu, membiasakan berbahasa dengan baik, membiasakan rajin membaca, membiasakan bersikap ramah, dan lain sebagainya. Itulah tadi beberapa praktik kebiasaan yang bisa dilaksanakan di sekolah yang harus dikembangkan dan dibiasakan untuk di sekolah. Mungkin cukup saja dari saya. Terima kasih atas telah menonton video ini. Adapun kata penutup yang berasal dari salah satu tokoh pendidikan kita, yaitu Ki Dewantara, apapun yang dilakukan oleh seseorang itu hendaknya dapat bermanfaat bagi dirinya sendiri, bermanfaat bagi bangsa, dan bermanfaat bagi manusia di dunia pada umumnya. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.